welcome to the family. Welcome to the happiest place on earth. God is good. Coba senggol orang di sebelah kanan kirinya, katakan God is good to me this week. Luar biasa, luar biasa. Ya, topik hari ini masih dalam series Hidden but Holy. Topik kita hari ini yaitu When No One Claps. Apa? When no one claps. When no one claps, are you still faithful? Di saat saya turun dari panggung ini, jauh dari sorotan-sorotan lampu ini, pulang ke rumah, apakah saya tetap jadi pribadi yang taat? Ataukah saya cuma taat di saat saya di depan mata orang-orang saja? Ya. So, sebelum kita mulai topik hari ini, mari sama-sama kita nyatakan our declaration of abundance. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I am God's servant, I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Mari sama-sama kita nyatakan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Bacaan hari ini diambil dari Matius 6 ayat yang ke-18. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara, jadi Matius 6 kalau kita baca itu tertulis hal berpuasa, hal berdoa, hal bersedekah. Tapi the main highlight of that verse is actually this one, ya. Matius 6:18, it's beautiful karena ini benar-benar menggambarkan seperti apa Tuhan. Kita lihat Tuhan yang ada di tempat tersembunyi. Bahasa Inggrisnya unseen, tidak bisa kita lihat. Ya. Yang kedua, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dia melihat segala sesuatu yang unseen. He is an unseen God who can see all unseen things. Ya, dia bisa melihat segala sesuatu yang tidak terlihat. Saya mau menekankan dua hal. Yang pertama, next slide. He might be unseen. He's never absent. Amin. Mungkin kita berjuang sendiri. Kita melalui kegalauan itu merasa sendiri. Kita kadang merasa lonely. No, He is there. You're never alone. He is present. It's just that you cannot see Him. But He is there. He's never absent. Teman-teman mungkin boleh jauh dari Tuhan. Udah gak peduli lagi sama doa. Udah gak peduli lagi sama gereja. Sudah meninggalkan namanya berharap sama Tuhan. Tapi dia tidak akan pernah meninggalkan teman-teman. He is always there with you. Coba katakan ke orang di sebelahnya, you're never alone. You are never alone. He might be unseen, tapi He is always present in every season of your life. Next slide. This is the second news for you. Your faith might be unseen, but never unnoticed. Your faith might be unseen. Your prayer might be unseen. Your wound, your hurt itu might be unseen. Gak banyak orang yang tahu tentang luka batinmu, tentang ceritamu, tentang kesakitanmu. Mungkin even your closest friend aja gak tahu. Your spouse aja gak tahu. Tapi Tuhan tahu. And that's a good news. Why? Ask me why. Let me tell you a story. Aku tuh grow up
pelayanan itu di Sydney. Aku waktu di Sydney itu melayani pertama kali sebagai usher, pertama kali sebagai tim event, pertama kali sebagai dancer. Believe it or not, semoga nggak ada tugas dancer ya di sini. Pertama kali melayani sebagai singer, worship leader, sebagai preacher. First time itu bener-bener pelayanan itu di sana sendiri ya. Komunitas kecil, cuma 20-30 orang, nggak seramai di sini. Di sana pertama kali saya melayani sebagai preacher, wah itu tegangnya setengah mati. Saya mempersiapkan itu dari sebulan sebelum, poin-poinnya, slides-nya, ceritanya, ilustrasinya, analoginya, disiapin pokoknya lengkap. Hari H nih, pas lagi saya membawakan sermon pertama kali itu perdana, it was messy, nervous, tegang. Wah kacau balau deh, pokoknya ngalur ngidul, gak tahu poinnya kemana-mana. Yang udah disiapin selama itu, hancur berantakan. Teman-teman, saya feel bad bener-bener. Saya pulang keluar setelah selesai PD, itu bener-bener padahal cuma 20 orang, ya dia lagi. Tapi bener-bener rasanya tuh kok kayak, I feel bad gitu, I didn't deliver the message well. That time ada satu orang baru pertama kali datang. First timer. Apakah hari ini ada first time juga di sini? Ada? Ya. Wow, welcome to the feast. Welcome, you're part of the family. Yes. Jadi waktu itu ada first timer, dia datang ke saya setelah sermon, setelah PD. Dia bilang, "Kok saya ngerasa terberkati banget dari sermon yang tadi gitu loh." Wah, ini orang manis juga nih omongannya nih. Ini mau menghibur saya apa enggak? Saya coba confirm sama dia. Bagian yang mana yang kamu merasa Tuhan menyentuh kamu? Tuhan menjamah kamu bagian yang mana? Wah, dia cerita panjang lebar. Saya cek lagi nih sama bahan saya. Saya siapin bahan itu setebel ini guys. Ini kalau hari ini saya bawa selembar, dulu saya bawa 20 lembar. Saya cek poin-poinnya yang tadi. Dia omongin yang mana? Kok tidak ada? Emang gak ada? Saya heran. Ada orang yang merasa terberkati dari sesuatu yang tidak saya katakan. Dari mungkin arahnya tuh nggak ke situ gitu. Kok orang ini bisa dapat arahnya ke situ poinnya gitu loh. Kok bisa gitu? Saya merenung, saya mendapatkan satu teori. Let me tell you this. Dari perkataan itu keluar dari mulut saya nih saat ini nih, sampai nyampe ke kuping teman-teman sekalian di sini. Di tengah-tengah, di sini ada sesuatu yang tidak terlihat yang mengubah pesan tersebut to be exactly what you need. God knows exactly your deepest desire, your longing. God knows exactly what you need. Keterbatasan kita sebagai preacher, Julio, saya punya keterbatasan kata-kata. Tapi itu tidak menghentikan Tuhan untuk bekerja hari ini, amin. Teman-teman, setiap dari kita datang ke sini, ke tempat ini, itu bukan coincidence. It's a secret invitation. Ada undangan dari tempat tersembunyi. Dan saya yakin kalau teman-teman menjawab undangan tersembunyi itu, Tuhan hari ini mau menjawab segala pergumulan teman-teman. Believe that God works. Even though it is unseen, He is present. He notice your hurt, He notice your prayer, He notice your faith. Amin. Yuk mari sama-sama teman-teman, sebelum kita lanjut, mari kita tenangkan hati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih sekali karena Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang sungguh hadir dalam kehidupan kami. Engkau sungguh nyata sekalipun mata kami tidak bisa melihat ya Tuhan. Tapi kami percaya pekerjaan-Mu nyata dalam kami, dalam keluarga kami. Dan malam ini kami mau mendengarkan firman-Mu supaya itu boleh tertanam dan jadi berkat dalam kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tidak akan berhenti berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi topik kita hari ini adalah Will you be faithful when nobody sees? And hari ini kita akan mengundang special preacher kita, our feast builder, brother kita Julio. Oke, silakan duduk teman-teman. Bapak Ibu, Anda merasa Tuhan mau ngomong hal yang spesial buat Anda hari ini? Amin. Aku mau ajak teman-teman baca Alkitab kita. Yuk boleh dikeluarin handphonenya yang ada Alkitabnya. Atau yang bawa Alkitab, even better. Kita mau baca Matius 6. Matius 6. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih? Ya udah bahasa Inggris. Udah semua? Are you guys ready? Matius 6, udah? Matius 6 ayat 5 ya. Udah ketemu? Ini pada tahu kan Alkitab? Aplikasinya tuh Bible ya. Oke, aku baca ya. Aku baca yang versi New Revised Standard Catholic Edition ya. And whenever you pray, do not be like the hypocrites. For they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners so that they may be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward. Kayaknya mukanya pada bengong, kita baca bahasa Indonesianya deh ya. Hal berdoa ya. Bab 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Aku mau tanya sama Bapak Ibu, berapa banyak dari kita di zaman yang modern ini yang melakukan sesuatu, beli sesuatu supaya dilihat orang? Nah, ada yang mau ngaku gak? Ada yang gini gak? Kalau posting di Instagram, ya dilihat dulu angle-nya. Jangan sampai ada kelihatan jeleknya. Kalau yang cewek ada yang gini, kalau gue pokoknya maunya dari sisi kiri. Ya pokoknya kalau foto dari sisi kiri ya gak mau dari sisi kanan. Ada yang gitu yang cewek-cewek? Ada ya? Kayak apa itu namanya angle apa? Best angle lah pokoknya gitu ya. Dari kiri gak mau dari kanan. Ada gak yang udah mau posting, kayaknya kelihatan backgroundnya jelek ya, temboknya retak ya, hapus ganti lagi. Ganti angle foto, ganti ini. Berapa banyak dari kita yang di zaman modern ini hidupnya lakukan sesuatu, beli sesuatu supaya dilihat orang. Just to be seen. Dan di dunia modern ya begitu hidup kita, benar gak? Apa yang kita taruh di Instagram itu tidak menggambarkan. Bapak Ibu, saya itu setiap minggu saya suka bikin pesan buat para first timer yang datang. Ya, ada first timer yang dulu first timer, sekarang udah gak first timer, pernah menerima pesan saya gak? Nah, halo. Nah, itu pesannya sama, udah di post, udah di ngomong, kayaknya kok giginya kuning ya. Gosok gigi dulu gosok gigi, hapus lagi, lihat lagi, rekam lagi. Gini, kok kayaknya temboknya tadi kurang bagus ya. Jadi bahkan untuk ngasih pesan ke satu orang aja dipikirin, dihapus, dihapus gitu ya. Because kita secara gak sadar kita lakukan sesuatu, kita beli sesuatu, kita bahkan ngasih sesuatu. Sometimes because we need to be seen. Butuh dilihat. Ada amin. Oke. Nah, oke. Aku mau, jadi saya ini ada cerita lucu ya.
Saya lupa ya, kayaknya 2 bulan yang lalu. Jadi ada salah satu, kan kita punya grup WhatsApp banyak, benar nggak Bapak Ibu? Banyak ya grup WhatsApp ya. Nah di salah satu grup WhatsApp yang saya ada, itu ada yang ulang tahun. Ada yang ulang tahun, terus ya seperti biasa kita semua ngucapin gitu ya. Selamat ulang tahun, happy birthday, gini-gini ngucapin gitu ya. Nah terus orang ini kebetulan waktu diucapin happy birthday, dia tuh bales satu persatu. Jadi kan di grup banyak tuh, dia balas satu persatu. Julio thank you ya, ini thank you. Pokoknya satu-satu disebutin thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Nah singkat cerita, jadi abis saya ngirim, terus saya lihat. Kan dia mulai tuh balas. Saya lihat, kok gak ada balasan ke saya ya. Jadi saya cek lagi, saya scroll ulang ke atas. Tadi sebelum siapa tuh yang ngucapin? Oh si ini, saya scroll ke bawah, lihat. Dibales sama dia, ya kan? Tadi abis gua ngucapin siapa? Misalnya si Ray. Saya lagi scroll lagi ke bawah. Oh dia balas juga. Kenapa cuman gua yang gak dibales ya? Terus saya mikir. Apa dia ada bete sama aku ya? Apa ucapan gua kurang keren ya? Bahkan, saya baru sadar gini. Bahkan di sesuatu yang kita ngucapin aja, gua tuh pengen tahu dia lihat apa enggak. Dia appreciate apa enggak ucapan gue. Wow. Di sesuatu yang harusnya kita ngucapin, saya malah expect apa nih ucapan baliknya. Apa yang dia notice dari ucapan saya. Manusia entah gimana, temptationnya boleh di next. The temptation is to do things to be seen by the people. Apalagi di zaman sekarang. Apa-apa kita Instagram, apa-apa kita posting, apa-apa selalu mikirnya, orang lihat ini mikirnya apa ya? The problem is, people always celebrate what they can see. Dia hanya menghargai, hanya appreciate hal-hal yang bisa kelihatan, yang gak bisa kelihatan. Saya kasih contoh, berapa banyak dari kita yang ketika lihat teman kita promosi, kita salamin dia ya, kita ada, weh kongres ya lu promosi, benar gak? Tapi pernah gak kita bilang, kita datang sama dia, weh kongres ya, gue lihat lu damai sejahtera banget hidupnya. Halo? Misalnya ada teman kita beli mobil baru gitu ya, weh Re kongres lu beli, wah keren banget lu beli mobil gitu ya. Pernah gak tapi kita datang ke dia, wah kongres ya Re, gue lihat lu hidupnya kayaknya rajin deh berdoa. Jarang, because people celebrate what they can see. Yang kelihatan mobil, yang kelihatan promosi. Damai sejahtera tuh gak kelihatan, susah untuk dirayakan. Not even kita notice. Padahal kalau kita mau lihat sebenarnya, mana yang lebih berharga? Oke, aku mau next ya, aku mau kasih lihat. Next lagi. Nah, ada yang mengenali orang di foto ini? Ini foto saya di paspor sekarang. Di paspor yang sekarang, fotonya kayak gini. Jadi ceritanya di akhir tahun 2022, saya memutuskan ikut sebuah program untuk ngurusin badan. Lalu jalanin tuh, dikasih ada menunya, makan dihitung kalorinya, tiap hari jalan kaki gitu ya. Sejam gak boleh berhenti, ya benar-benar jalanin. Lalu singkat cerita dari 86 kilo ya saya turun jadi 70 kilo, turun 16 kilo dalam 3 bulan. Bapak Ibu bisa lihat nggak beda banget nggak antara yang ada di foto sama di sini? Beda banget, bener nggak? Saya aja shock waktu saya nyiapin sermon ini, saya mau foto tuh yang di paspor. Saya sampai kaget lihat foto saya sendiri. Gila dulu gue kayak gini ya. Ini kalau kesenggol dikit sama siku meletus ini ya. Nggak usah benda tajam ya, benda tumpul aja meletus dia. Waktu saya turun dari 86 kilo, 16 kilo, turun ke 70 kilo.
itu orang yang ngasih selamat banyak banget. Orang yang gini, wah gila Jul, lu ganteng banget sekarang. Ya, wah gila Jul, ternyata lu ganteng ya. Wah gila Jul, lu kurang lucu sekarang ya. Tapi maksudnya orang tuh memuji gitu. Orang datang appreciate, orang tuh notice. Because it is sin, right? Karena kelihatan. Lalu setelah 3 tahun berlalu, 2025, nggak ada orang yang datang di 2025 datang gini, wah gila Jul, hebat ya lu tetap kurus. Nggak ada. Padahal saya tanya sama Bapak Ibu, kira-kira mana yang lebih susah? Mana yang lebih susah? Percayalah, yang lebih susah itu bukan nurunin berat badan. Yang lebih susah adalah mempertahankan setelah turun, apalagi turunnya banyak, tetap stay di berat badan itu. Jadi yang gak kelihatan itu sebenarnya jauh lebih berharga, jauh lebih berat. Tapi orang gak lihat, benar gak? Orang datang sama kita appreciate yang dia bisa lihat. Sayangnya the unseen work, the unseen prayers, the unseen hal-hal yang kita lakukan yang gak kelihatan, orang gak bisa lihat. The problem dengan kita ngerjain sesuatu supaya dilihat orang, kita jadi mulai ngelakuin hal-hal yang sebenarnya gak terlalu valuable. Halo? Aku mau bilang sama teman-teman, ada gak di sini yang ngerasa, gak usah tunjuk tangan ya, ada gak yang ngerasa misalnya udah melakukan pelayanan tapi gak di-appreciate, gak dilihat sama orang. Ada gak yang udah doing your job the best di kantor, tapi boro-boro bos ngeliat. Gak kelihatan. Ada gak yang udah lakuin sesuatu, wah ini kalau gue lakuin ini, bokap gue pasti bangga nih. Gue udah expect nih dia pasti bilang bangga sama gue. Ya, begitu ketemu boro-boro gak diomongin. Unseen, ada yang merasa kayak gitu? Aku mau bilang sama teman-teman, God sees the unseen. Kalau hari ini kamu merasa bahwa usaha kamu, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu usahain benar-benar, dan kamu pikir, dan kamu berharap dapat penghargaan, dapat pujian, dapat penerimaan dari orang dan nggak terima, dan kita nggak terima. Remember, God sees the unseen. God sees the unseen. Amin. And the unseen is more important than the seen. Seringkali yang nggak kelihatan justru lebih berharga daripada yang kelihatan. Damai sejahtera yang menyertai justru lebih penting daripada promosi. Bukan berarti jangan promosi, promosi bagus, benar gak? Ya kita merayakan kalau promosi. Tapi mari kita melihat, mari kita belajar, mulai mengenali bahwa ada hal-hal yang gak kelihatan. Yang ternyata it is more important, it is more valuable daripada apa yang kelihatan. Saya cerita ini tanpa bermaksud menyinggung siapa-siapa. Jadi jangan tersinggung. Saya itu waktu dari muda, sekarang udah gak terlalu muda ya. Saya umur 42. Nah saya, dari saya umur 25 sampai saya umur 35 ya. Jadi dari muda itu saya habisin waktu buat kerja. Kerja, bangun bisnis, cari duit, cuan, pokoknya gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya satu. Jadi saya cerita apa adanya gak apa-apa ya? Halo? Jadi ada masa di mana di antara umur 25 sampai 35 itu, ada masa di mana saya itu cari duit, begitu income-nya dapat beli mobil. Ada masa di dalam waktu saya lupa ya, kayaknya kurang lebih dihitung-hitung dalam 3 tahun itu saya beli 6 apa 7 mobil. Tujuannya buat apa?
tujuannya buat dilihat orang. Saya ingat banget, ada satu titik, saya beli satu mobil yang, ini mobil impian anak muda. Pokoknya saya suka banget, pokoknya kalau Bapak Ibu tanya orang tua saya itu bukan tipe yang gini, kalau beli barang dielus-elus, dijaga, dirawat, enggak gitu ya. Sering hilang, sering gini. Tapi waktu beli mobil itu, begitu nyampe, wah gua kayak kita gini terus dielus gini, aduh halus banget ya mobil ini. Aduh seneng banget ya. Posting di Instagram, ya dong. Posting di Instagram. Janjian, nih bayangin nih ya. Janjian ketemu orang, kalau bisa janjiannya jangan di mall. Kalau di mall mobilnya gak kelihatan. Nangkep gak? Kalau bisa janjiannya datang ke rumah. Supaya kalau datang ke rumah mobilnya kelihatan naik mobil apa. Wow. Saya baru sadar sekarang loh. Dulu mah gak sadar, dulu mah keren. Ya wajar lah namanya juga anak muda ya kan. Pengen nunjukin, bisa loh beli mobil kayak gini. Sekarang saya baru sadar betapa hidup buat dilihat orang itu hampanya luar biasa. Hampanya luar biasa. Halo teman-teman. Dan Tuhan ajarin saya luar biasa. Saya udah pernah cerita tahun lalu kita secara ekonomi, secara financial tight banget. Saya ada satu proyek yang kita taruh duit banyak di sana dan macet. Sampai hari ini masih macet. Gak bisa dijual, gak bisa, sampai hari ini belum bisa dijual. Pokoknya macet aja. Jadi duit ngalir ke sana tight banget. Lalu cicilan properti naik, bisnis turun, wah pokoknya susah banget. Saya putusin jual mobil saya. Bukan mobil yang dulu itu udah lama malah udah lebih dulu lagi dijual. Ya, udah lebih duluan lagi dijual. Ini sampai jual mobil, sampai anak saya itu mereka sekolahnya di international school. Nah, teman-teman kalau yang anak-anaknya di international school pasti tahu ya, kalau kita nganterin, waduh itu yang nganter mobilnya. Pokoknya gonjreng deh, mentereng, betul ya? Gonjreng, mentereng. Saya udah pernah cerita, kita sampai cut tim kita, saya sampai lay off tim-tim kita. Terus, nah ada salah satu tim saya itu yang dulu kita beliin motor. Jadi kita beliin motor, motornya motor itu loh, Jupiter apa sih itu? Jupiter zaman dulu tahu nggak yang naik motor? Ada nggak sih yang naik motor? Tahu kan Jupiter apa? Apa? MX, iya Jupiter MX zaman dulu. Motor itu udah mungkin 24 tahun kali udah ada. Itu motor bapuk banget, buluk banget ya. Terus waktu dia di layoff, dia balikin motornya ke saya. Balikin motornya, udah kan dibalikin motornya. Lalu saya saking Ane nganterin yang dua naik mobil, saya nganterin lah naik motor Jupiter NMAX itu. MX itu. Naik Jupiter MX itu. Masuklah ke parkiran sekolah internasional. Yang nganterinnya Alphard, yang nganterin. Itu saya inget banget nih. Naik nih set gitu ya. Satpamnya tergopoh-gopoh. Pak. Gak boleh masuk. Pak. Mau kemana Pak? Mau nganter. Saya buka helm. Dia satpamnya baru kenalin. Iya Pak, silakan Mbak masuk. Begitu masuk orang tuh ngeliatin. Ini siapa? Hari itu Tuhan ajarin saya. Bahwa kalau kamu hidup karena dilihat sama orang. Kamu akan kayak minum air asin. Kamu akan kayak minum air laut. Gak akan puas, gak bisa puas. Gak bisa puas. Saya percaya ya, kenapa Tuhan izinin saya hidup melalui difficulties in finance gitu ya. Karena Tuhan mau lepasin saya loh dari kemelekatan saya, gambar diri saya, dari rasa berharga yang saya letakin sama aset yang kita punya, mobil yang kita pakai, rumah yang kita tinggalin.
Halo teman-teman? Hari itu saya pulang gitu ya, naik motor Jupiter NMAX yang kadang-kadang mati sendiri itu. Saya bilang, gila Tuhan. Gini amat Tuhan. Tapi waktu saya berdoa, saya merasa Tuhan tuh lagi bilang, ayo rasa berharga lu bukan di situ. Rasa berharga kamu bukan dari apa yang kelihatan. Rasa berharga kamu justru dari apa yang tidak kelihatan. Bahwa Tuhan sayang sama kamu, bahwa Tuhan bilang kamu berharga. Kalau Tuhan Yesus mati buat kita, masa sih kita letakin rasa berharga kita sama mobil? Halo? Kayaknya gloomy ya, sedih ya. Boleh senggol kanan kirinya bilang, jangan nangis dulu, jangan nangis. Saya mau nguatin teman-teman yang if you doing something, tapi nggak dilihat orang, tapi nggak di-appreciate orang, nggak dihargai orang. Listen to this. The greatest proof you are doing good in God's sight is that you are taken for granted in people's sight. Halo? Ada yang pernah ngalamin nggak dihargai? Minggu lalu kita bikin Feast Special Edition, betul ya? Ada yang datang ke Feast Special Edition minggu lalu? Oke, nah jadi saya terus terang surprise. Jadi Feast Special Edition itu kita umumin itu 2 minggu sebelumnya. Di Feast kayak gini, diumumin bahwa kita akan bikin Feast Special Edition. Kita jual, bukan jual ya, maksudnya enggak, itu kan gratis. Tapi maksudnya orang perlu ngambil tiket. Tiketnya sedia 400. Saya enggak expect 400-nya langsung habis. Jadi kita baru umumin, turun gitu aja, baru turun ke situ. Ada yang waktu mau ambil tiketnya bilang, ini kok udah 180 tiketnya keambil. Baru ngumumin turun, udah 180. Wih, cepet banget ya. Orang pada cepet banget. Itu kan pengumuman. Kelar misa dong. Kelar misa 400-nya habis. Habis. Sampai saya gini. Terus kan saya nggak perhatiin. Terus di grup udah pada ribut. Kok habis nih? 400 udah nggak bisa diambil. Habis gini udah segala macam gitu ya. Nggak bisa diambil lagi. Saya, kok cepet amat gitu. Terus akhirnya kita putusin untuk oke deh, kalau gitu buka lagi 100 tiket lagi 500 buat teman-teman yang di LG. Karena teman-teman LG ini bahkan nggak tahu kita bikin Feast Special Edition. Kebayang nggak? Kan ada yang pas nggak datang ke Feast, ada yang pas lagi kondangan dan lain-lain. Itu nggak datang, mereka bahkan nggak tahu. Jadi protes tuh di grup banyak. Mana kok nggak ada pengumumannya, tiba-tiba udah sold out aja. Akhirnya kita buka 100 tiket lagi. Nah, waktu saya buka 100 tiket lagi itu, saya teleponlah orang bagian regisnya, namanya Agnes. Agnes ada nggak? Nggak ada ya. Saya bilang sama Agnes, Nes, tolong dong kita buka 100 tiket lagi, lu bikin lagi, kita isutin 100 tiket lagi. Lalu Agnes ngomong gini, oh iya kok, aman, dia aman. Cuma gini kok, kalau kita buka lagi 100 tiket lagi, kita sebenarnya perlu bayar. Jadi dia bilang, jadi sebenarnya aplikasi tit itu ya, cuman sediain 300 tiket gratis. Nangkep gak? Kalau mau sediain 100 tiket gratis lagi, itu nambah bayar. Kalau nggak salah 400.000 gitu ya. Jadi dia tuh bilang, yang kemarin udah gue bayar. Jadi kan kita launching pertama 400. Saya bahkan nggak tahu kalau ternyata dia tuh udah bayar yang kemarin. Jadi cuma bisa 300, 100-nya udah bayar. Jadi perlu bayar lagi yang berikutnya. Saya kasih tahu teman-teman, Agnes ini model orangnya. Agnes ini sama Otto berdua, mereka tuh entrepreneur ya. Mereka bikin usaha plastik apa namanya? Daur ulang plastik. Jadi mereka punya lahan gitu ya gede, mereka main pakai mesin gitu tontonan. Mereka nih orangnya sangat modest dalam ngurusin dalam finance-nya mereka.
Gue pernah ke Indomaret sama dia. Kita kalau ke Indomaret kan ya udah beli aja, bener gak sih? Maksudnya ya ilah jajanan berapa sih 7.000 gitu kan. Pokoknya ambil-ambil, beli minum, Agnes ini di Indomaret aja, mau beli aja suka mikir dulu. Halo, nangkep gak? Suka mikir dulu, saya tuh kadang-kadang ngelihat mereka tuh makan, kadang-kadang di food court tuh dia suka gini, cari yang 30.000 bisa dapat 2. Mereka gak orang susah loh. Mereka punya mobil, tapi mereka sangat irit pokoknya hidupnya. Tapi bayangin hari itu kalau saya nggak minta kita isutin yang 100 tiket lagi, I don't even know dia bayar pakai duit pribadi buat pelayanan. Wow. Teman-teman ngikutin nggak? Saya bilang sama dia, Nes lu jangan gitulah. Lu ngomong kalau ada ini nih, enggak kok aman. Orang gue tahu lu di Indomaret aja mikir mau beli. Did you guys get it? Kalau teman-teman lakukan sesuatu gak dilihat orang, tidak dihargai orang, the greatest proof you're doing good in God's sight is that you're taken for granted in people's sight. Waktu kamu lakuin sesuatu, gak dilihat orang, justru itu bukti bahwa Tuhan lihat. Justru ketika kamu lakukan sesuatu yang orang lain gak hargain, Tuhan tuh lihat. God sees the unseen. Amin. Next, aku mau next lagi. Ya. Listen carefully. Di dalam hidup modern kita, ya, iblis itu nggak bisa ngalahin kita. The devil cannot defeat because kita tuh udah ditebus, betul? Halo? Teman-teman? Halo? Kita udah ditebus, betul? Ditebus dengan darah yang kudus, lunas. The devil cannot defeat us. So, what he will try? Nomor 1, he will try to distract you. Dia gak bisa ngalahin kamu, tapi dia bisa ngalihin pandangan kamu. Dengan cara apa? Dengan cara kita digoda untuk melakukan sesuatu buat dilihat orang, bukan dilihat Tuhan. Did you guys get it? Dia gak bisa kalahin kita, yang dia bisa lakuin distract. Dia alihin pandangan kita. Atau kalau dia gak bisa ngalihin pandangan kita, dia lakukan yang kedua. He will try to discourage you. Dia mulai bilang di dalam kepala kita gini nih. Tuh kan, lu gak dihargain kan? Tuh kan, ucapan happy birthday lu satu-satunya yang gak dibales di grup. Halo? Tiba-tiba sukacita hilang, bener gak? Padahal kita ngucapin kan bersukacita karena dia lagi ulang tahun, bener gak? Karena dia lagi merayakan hari jadi, wah kita ikut gembira. Semoga lu panjang umur, semoga lu sehat. Tiba-tiba kok cuman gua yang gak dibales ya. Padahal ya kelewat aja, namanya juga banyak ya kan. But he tries to discourage you. Dia bilang, lu gak berarti. Apa yang lu lakukan gak ada artinya. Saya punya satu orang, temen, yang pernah mau bunuh diri. Dia cerita udah mau lompat dari balkon. Dari balkon, udah mau lompat. Mau bunuh diri nih. Dari balkon mau lompat. Terus tiba-tiba dia lihat di gedung seberang, itu ada orang di jendela videoin dia. Dia notice, dia mau lompat, dia gak jadi. Itu dilihat lagi, itu orang kayaknya videoin gua deh. Terus dia bilang, enak aja, gua mati dia dapat konten, ya kan? Gak jadi lompat. Tuhan baik banget, luar biasa, betul? Saya tanya sama dia. Saya kalau nanya tuh, nanyanya nyecer gitu. Kenapa sih? Emang ngapain? Kenapa lu sampai lompat mau bunuh diri tuh kenapa? Lu mengalami apa? Jawabannya tahu gak apa? Dia bilang, karena gue merasa
kayaknya gak ada bedanya gue ada atau enggak. Gue hidup atau enggak tuh yang gak matters. Gue gak ada pun gak ada impactnya buat orang lain. Jadi ya ngapain mesti ada, ya mending lompat aja. The devil cannot defeat you. He will try to discourage you. Dia akan bilang bahwa, lu lihat gak? Ada apa enggak lu, gak ada artinya. Saya mau bilang sama teman-teman, ingat baik-baik. Kalau kamu dengar suara itu ngomong di kepala kamu. Kalau kamu feel bahwa kamu gak berarti. Bahwa apa yang kamu lakukan tuh gak matters. Itu bukan Tuhan. Itu bukan, did you guys get it? That is the devil try to discourage you. Dia gak bisa kalahin lu. Dia gak bisa rebut lu dari Tuhan. Yang dia bisa lakuin adalah bilang bahwa lu gak berharga. Dan tiba-tiba lu pengen lompat. Saya mau tutup dengan sebuah cerita yang kita udah sering baca di Feast. Ingat The Prodigal Son? Anak yang hilang, kisah anak yang hilang. Kita baca ya. Lukas 15, teman-teman boleh buka Lukas 15. Lukas 15. Lalu background ceritanya adalah ketika udah tau lah ya semua ya anak yang hilang. Dia minta warisannya dibagiin. Lalu dia pergi ke negeri seberang. Dia foya-foya. Tiba-tiba bencana datang. Betul? Bencana kelaparan datang. Lalu ya, setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Kalau kamu pernah ngerasain hidup seneng banget, keuangan bagus banget, terus down sampai melarat, then you know apa yang dihadapin. Halo? Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Listen teman-teman. Saking kelaparannya. Seorang anak bapak, anak raja, sampai kepengen makan ampas babi yang bahkan dia gak bisa makan. Bahkan ampas babinya aja dia gak boleh makan, dia gak bisa makan, gak dikasih. Did you guys get it? Waktu orang ke distract, waktu orang ke discourage, dia tuh gak bisa sadar. Sama kayak anak ini, dia gak sadar. Dia bahkan mau makan ampas babi. Halo? Listen, the hunger is good, but the wrong appetite is bad. Nangkep gak? Boleh di next? Nangkep gak? Dia lapar, betul? Bagus gak lapar? Halo? Bagus gak lapar? Bagus, karena laparlah yang membuat dia kembali sama Tuhan, betul? Ada banyak orang di ruangan ini kita yang karena laparlah membuat kita balik sama Tuhan. Membuat kita datang kembali sama Tuhan. So the hunger is good, but the wrong appetite is bad. Kalau kamu lapar sama sesuatu yang salah, kamu lapar sama pengakuannya orang, kamu lapar sama penerimaannya orang, kamu lapar sama pujiannya orang lain, that is the wrong appetite, that is ampas babi. Halo? Lalu kita baca. Lalu inilah pivotnya ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Suddenly, bayangin. Dia lagi jaga babi, lapar banget sampai gila nih enak juga kayaknya nih ampas babi ya. Tapi gak boleh gue makan, bahkan ampas babinya aja gak bisa makan. Lalu tiba-tiba dia sadar.
Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Tiba-tiba dia sadar, gue bahkan mau makan ampas babi yang sebenarnya gak layak aja, gak bisa. Tapi orang upahan Bapakku yang bukan anak aja, itu berlimpah makan. Tanda kutip makan, kalau gak habis buang lah, sisain lah. Dia gak kekurangan sama sekali. Did you guys get it? Tiba-tiba dia sadar, tiba-tiba dia ngeh bahwa, gua tuh anak bapak gua. Masa sih gua mau makan ampas babi? That's why dia bangkit, lalu dia pulang. Aku mau bilang sama teman-teman, sadar. Kamu itu anak Allah. Kamu itu anak raja. Masa sih lu mau makan ampas babi? Masa sih harga diri lu diletakin sama mobil? Masa sih harga diri lu, penerimaan lu diletakin sama pujiannya orang? Halo? Dan aku tutup sebentar lagi. Waktu anaknya pulang, apa yang bapaknya lakukan? Bapaknya lihat dari jauh dan he ran. Dia lari. Teman-teman, kalau teman-teman datang ke series kita berulang kali, teman-teman tahu bahwa orang Yahudi itu tidak boleh. Orang Yahudi ini orang Yahudi kaya nih, kebayang ya? Ini keluarga kaya, mereka tuh nggak boleh bersikap kampungan. Jadi lari itu sesuatu yang nggak elegan. Seorang bapak Yahudi yang kaya itu dia nggak boleh lari-lari karena nggak elegan. Apa yang bapaknya lakukan begitu lihat? Dia lari ke anaknya. Listen. Waktu bapaknya lihat anaknya, dia kenalin gak anaknya? Kalau dia lihat, ini kebayangin orang jaga ampas babi, itu dia udah dekil, dekumel, bau, betul gak? Orang yang dia lihat ini bukan anaknya, betul? Secara penampakan bukan anaknya, karena anaknya semua keluarga dia itu pakainya jubah, pakainya cincin, jalan elegan. Tapi waktu anak ini pulang keringetan, dekil, bau. But God sees the unseen. Dia lihat lebih jauh daripada dekilnya, baunya anak ini. Yang dia lihat, this is my son. God sees the unseen. Aku mau bilang sama teman-teman, Tuhan lihat lebih dari dosa-dosa kamu. Tuhan lihat lebih dari ketidaklayakan kamu. Tuhan lihat lebih dari masa lalu kamu. Hari ini orang yang mau bunuh diri itu melayani kita di Vis Jakarta. Setiap minggu datang lebih awal dari kita, melayani. Jadi inspirasi, bawa firman di LG. Kita sangat terberkati sama firmannya kalau dia bawain firman. Because God sees the unseen. Amen.